Di sini saya dan teman-teman dari kelompok Christina Martatiahu berkesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai kasus permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan judul Krisis Identitas Nasional karena Pengaruh Globalisasi di Kalangan Remaja Indonesia. Oke, berbicara tentang krisis identitas nasional, kita baiknya tahu definisi dari identitas nasional itu sendiri, yakni suatu jati diri, ciri-ciri atau karakteristik tentang kebangsaan yang bagaimana membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, selain definisi, kita harus tahu juga contoh dari identitas nasional. Nah, dua diantaranya yang kita kenal dekat adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Nah, selain dua itu, ragam kebudayaan Indonesia juga merupakan contoh identitas nasional, seperti adat istiadat, bahasa daerah, tarian tradisional, juga lagu daerah. Itu semua adalah contoh dari identitas nasional. Nah, oke, sampai situ dulu. Kita kembali ke topik pembahasan awal, yaitu mengenai krisis identitas nasional. Nah, dari apa yang sudah saya bahas di awal tadi ya, kita semua dapat menyimpulkan bahwasanya krisis identitas nasional berarti suatu kondisi di mana terjadi ketidakstabilan sebuah karakter bangsa. Nah, teman-teman, kenapa sih kami ingin sekali mengangkat tema ini? Karena jika kita tilik lagi, bukankah banyak sekali kasus-kasus krisis identitas nasional yang sudah terjadi di Indonesia? Nah, salah satunya yaitu bagaimana bangsa lain dengan mudah mengklaim salah satu identitas nasional kita, yang penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah kurangnya generasi muda dalam melestarikan budaya kita sendiri. Karena kita tahu ya, sekarang ini generasi kita malah lebih memilih budaya bangsa lain untuk dilestarikan, ya kan? Bukankah begitu? Oke, segitu dulu dari saya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kasus krisis identitas nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Belakangan ini sering terjadi krisis identitas nasional. Permasalahan ini terjadi karena adanya globalisasi serta kurangnya peran generasi muda untuk melestarikannya. Terjadi hilangnya nilai kebangsaan atau rasa cinta tanah air pada diri pelajar pemuda sekarang. Hilangnya sikap nasionalisme ini dapat menyebabkan lunturnya budaya yang telah ada. Pelajar zaman sekarang sudah banyak terpengaruh oleh budaya asing. Segala hal yang berbau luar negeri langsung membuat para remaja ini terkesima. Budaya luar ini dianggap dan dirasa lebih bagus dan lebih berkualitas dibandingkan dengan budaya sendiri. Contohnya adalah para pelajar lebih memilih menonton konser K-pop atau western daripada menonton wayang kulit, tari reog Ponorogo, atau tarian lain dari Indonesia. Akhir-akhir ini, banyak identitas nasional kita yang dicuri atau diklaim dari bangsa lain. Beberapa identitas nasional Indonesia yang telah dicuri atau diklaim oleh bangsa lain adalah wayang kulit dan reog Ponorogo. Budaya khas Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain salah satunya adalah wayang kulit. Banyak perantau yang melakukan pertunjukan wayang kulit di luar negeri, yang membuat orang luar negeri beranggapan bahwa wayang kulit merupakan warisan budaya mereka. Salah satunya adalah Malaysia. Padahal wayang kulit sendiri pada tanggal 7 November 2003 telah ditetapkan UNESCO sebagai pertunjukan boneka bayangan yang berasal dari Indonesia. Sehingga anggapan dari pihak Malaysia yang ngeklaim bahwa wayang kulit adalah budaya mereka langsung dibantah oleh UNESCO yang mengakui bahwa wayang kulit merupakan warisan asli budaya Indonesia. Kemudian ada satu lagi budaya yang pernah diklaim oleh negara lain, yaitu adalah reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan satu tarian tradisional yang berasal dari desa Ponorogo di Jawa Timur. Reog Ponorogo ini masih memiliki budaya yang sangat kental dan berhubungan dengan hal-hal yang mengandung mistik dan kebatinan yang kuat. Budaya reog Ponorogo ini pernah diklaim oleh Malaysia, walaupun sudah diberikan bukti yang konkret bahwa reog Ponorogo ini asli dari Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang penanganan krisis identitas nasional, terutama pada kalangan remaja. Krisis identitas nasional adalah masalah yang serius. Maka dari itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia agar tidak diklaim oleh pihak lain.
Di dunia pendidikan, diperlukan hal yang menunjang para pelajar dalam meningkatkan sikap nasionalisme, seperti dalam kegiatan belajar mengajar, harus ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar para penerus bangsa dapat lebih mencintai tanah air dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam diri mereka. Selain itu, perlu adanya pengenalan identitas nasional kepada para pemuda seperti lewat pameran atau festival kebudayaan yang ditampilkan secara apik agar para remaja dapat mempunyai rasa memiliki bahwa budaya tersebut adalah milik bangsa Indonesia dan perlu dilestarikan serta diperkenalkan dalam kancah internasional. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Uswatun Hasanah dengan NIU 503804. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ada berbagai macam cara untuk menguatkan identitas nasional. Masyarakat senantiasa berpikir positif untuk membangun peradaban hidup yang lebih maju dan bermartabat. Itulah esensi hidup dalam nilai-nilai ideologi Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila juga dapat dijadikan sebuah momentum kebangkitan jiwa untuk membangun peradaban masyarakat yang lebih maju dan berakar dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.